Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anjaningrum, NIM 19 14 20 177. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian Baitul Mal wa Tamwil dan sejarah Baitul Mal wa Tamwil. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang apa sih pengertian Baitul Mal wa Tamwil itu. Nah, pengertian Baitul Mal wa Tamwil itu terbagi menjadi dua istilah. Yang pertama Baitul Mal dan yang kedua Baitul Tamwil. Nah, Baitul Mal ini lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit. Contohnya seperti zakat, infak, sodako, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Baitul Tamwil ini sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang komersial. Nah, kemudian usaha-usaha tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari BMT karena BMT ini sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Nah, selanjutnya secara kelembagaan BMT ini didukung dan didampingi oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau disingkat sebagai Pinbuk. Nah, Pinbuk ini sebagai lembaga primer atau karena mengemban misi yang lebih luas, yaitu meneteskan usaha-usaha kecil. Dalam prakteknya, Pinbuk ini meneteskan BMT. Nah, dan pada gilirannya BMT meneteskan usaha kecil tersebut. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada. Dengan jalan ini BMT mampu mengkomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, peran utama BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Jadi BMT ini lebih cenderung tentang usaha-usaha kecil yang berlandaskan syariah Islam. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya BMT. Nah, BMT ini didirikan setelah berdirinya BMI, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kenapa BMT ini didirikan? Karena timbulnya peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Kemudian operasionalisasinya BMI ini kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu, muncullah usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro. Contohnya seperti BPR Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan BMT ini, atau bisa disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil. Nah, yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Kemudian di samping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang serba berkecukupan, muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek-aspek syariah Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, kefakiran ini mendekati kekufuran, yang artinya maka keberadaan BMT ini diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya, dengan keadaan tersebut, keberadaan BMT ini setidaknya wajib mempunyai beberapa peran. Peran yang pertama yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Jadi kita usahakan masyarakat ini menggunakan prinsip-prinsip syariah, bukan prinsip non-syariah. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha-usaha kecil. Nah, BMT ini harus bersikap aktif menjalankan fungsi dan lembaga keuangan mikro. Yang selanjutnya, melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir. Nah, yang keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
Selanjutnya, BMT ini mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga agar konsisten terhadap perannya. Nah, komitmen tersebut adalah yang pertama, menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Yang kedua, memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Yang terakhir, ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.